Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Senang bisa bertemu dengan teman-teman dalam suasana yang tentunya berbeda. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Semua dalam lindungan Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Baik teman-teman, persiapan. Sebelum belajar, mari kita berdoa untuk saya ingin memberikan penjelasan berkaitan dengan materi pelatihan budaya politik, tipe budaya politik, dan budaya politik di Indonesia. Ini dari kelompok 3 yang beranggotakan Dea Amanda, Dea Girian Maulana, Vita Kumala, dan Luciana. Kenalkan. Yang pertama adalah kita akan membahas budaya politik. Dalam perspektif bahasa, budaya berasal dari bahasa Sangsakerta yaitu budhaya. Bentuk jamak dari budi yang artinya akal. Kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang berhubungan dengan akal atau budi, sedangkan politik merupakan kata bahasa Yunani yaitu polis dan theta, yang berarti kota atau negara. Pengertian budaya politik menurut para ahli, yang pertama, ada Austin Rani. Budaya politik ialah seperangkat pandangan-pandangan mengenai politik dan pemerintahan yang dipegang secara bersama sebuah pola berorientasi terhadap objek-objek politik. Yang kedua adalah menurut Larry Diamond. Politik merupakan sebuah sikap, nilai-nilai, gagasan pokok, sentimen, keyakinan, dan evaluasi yang dimiliki oleh masyarakat dalam sistem politik pada masing-masing negara. Peran masyarakat atau peran individual sangat berpengaruh dan sistem politik tersebut. Yang ketiga, ada Mohtar Masud. Menurut Mohtar Masud, ia berpendapat bahwa budaya politik adalah sikap dan orientasi warga suatu negara terhadap kehidupan pemerintahan negara dan budaya politik merupakan pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya. Secara garis besar, budaya politik dapat diidentifikasikan sebagai suatu pola perilaku atas kebiasaan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Budaya politik dapat dilihat dari aspek generik dan aspek doktrinnya. Aspek generik lebih berfokus pada bagian peranan, menganalisis bentuk, ciri-ciri budaya politik seperti utopis, militan, tertutup, dan terbuka. Sedangkan aspek doktrinnya lebih menekankan kepada materi atau isinya seperti demokrasi, sosialisme, atau nasionalisme. Budaya politik juga merupakan salah satu unsur kebudayaan di antara berbagai jenis lingkungan yang mengelilinginya, memengaruhi, menekankan sistem politik. Budaya politik berinteraksi dengan sejumlah sistem seperti sistem ekologi, sosial, dan kepribadian. Menurut Gabriel Emmon, dipengaruhi oleh sejumlah tipe tertentu yang meliputi pertama, partisipan political culture atau budaya politik partisipasi. Yang kedua, subjek partisipan kultur, budaya partisipasi yang subjek. Yang ketiga, parokial partisipan kultur atau budaya partisipan parokial. Yang keempat, ada civic culture. Menurut Morton R. Davis dan Vaughan Alois, seperti dikutip C.P. Haryono dalam bukunya Model of Political System, membagi menjadi 3 bagian penting yaitu 1. Partisipan political culture atau budaya politik partisipasi. Yang kedua, subjek political culture, budaya politik sebagai subjek. Lalu, yang kedua, ada tipe-tipe budaya politik. Ada budaya politik A. Budaya politik parokial. Politik parokial merupakan politik dengan tingkat partisipasi politik yang sangat rendah. Secara umumnya, budaya ini terdapat dalam masyarakat tradisional yang lebih bersifat sederhana. Ciri budaya politik parokial adalah pertama apatis, yang kedua ruang lingkup sempit dan kecil, yang ketiga pengetahuan politik yang rendah, keempat masyarakatnya terlihat sederhana dan tradisional,
Yang kelima, adanya ketidakpedulian menarik diri dari kehidupan politik. Yang keenam, anggota masyarakat bercondong pada objek politik yang luas. Yang ketujuh, adanya pusat kewenangan serta kekuasaan dalam masyarakat rendah. Yang kedelapan, peran bersifat khusus. Warga negara tidak banyak berhadapan politik. Kedua adalah budaya politik kaula atau subjek. Budaya politik kaula atau subjek ialah budaya politik yang masyarakatnya sudah relatif maju, baik sosial maupun ekonominya. Tapi mereka masih relatif pasif. Mereka juga secara pasif patuh pada undang-undang dan pemerintahan, tetapi tidak melibatkan suara hak pilih atau berpolitik. Budaya politik kaula mempunyai tingkat perhatian bidang politik sangat rendah. Ciri-ciri budaya politik kaula atau subjek adalah yang pertama, masyarakat sadar penuh otoritas pemerintahan. Yang kedua, warga sedikit memberikan masukan atau tuntutan pada pemerintah, tapi bisa menerima apa yang berasal dari pemerintah. Yang ketiga, menerima segala putusan dan menganggap suatu hal yang tidak dapat ditentang. Yang keempat, sikap warga pasif sebagai aktor politik. Artinya, warga tidak bisa berbuat banyak dalam partisipasi di kehidupan politik. Yang kelima, masyarakat menaruh kesadaran minat serta perhatian sistem politik secara umum, juga khusus terhadap objek output dan untuk kesadarannya terhadap input sebagai aktor politik terbilang masih rendah. Budaya politik partisipan merupakan budaya politik yang ditandai dengan adanya kesadaran politik sangat tinggi. Anggota masyarakat sangat condong diorientasikan secara eksplisit pada sistem sebagai keseluruhan dan terhadap struktur dari proses politik secara administratif. Budaya politik sadar akan dirinya sebagai anggota yang aktif di bidang kehidupan politik. Umumnya, masyarakat ikut berpartisipasi dalam sistem politik merasa berarti dan berperan dalam berlangsungnya sistem politik. Masyarakat tidak menerima langsung terhadap keputusan politik karena merasa bahwa sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik, mereka memiliki hak dan tanggung jawab. Ciri-ciri budaya politik partisipan. 1. Warga sadar akan hak dan tanggung jawabnya, serta bisa mempergunakan hak juga menanggung kewajibannya. Yang kedua, tidak mudah menerima keadaan, tunduk dengan keadaan, berdisiplin tapi bisa mulai dengan penuh kesadarannya, semua objek politik, baik secara penyeluruh, input, output, ataupun posisi dirinya sendiri. Yang ketiga, kehidupan politik menjadi sarana transaksi seperti penjual dan pembeli. Warga menerima. Yang keempat, budaya politik toleransi. Budaya politik di mana pemikiran berpusat pada ide atau masalah yang harus dinilai. Berusaha mencari konsekuensi yang wajar, di mana selalu membuka pintu untuk bekerja sama. Setiap kritis atau terhadap ide orang bukan mencurigai setiap tindakan orang lain. Lalu yang kelima, budaya politik militan. Budaya politik di mana bentuk perbedaan tidak dipandang sebagai mencari alternatif yang baik, melainkan dipandang sebagai suatu usaha jahat dan menentang. Ketika terjadi krisis, maka semuanya mulai mencari kambing hitam. Ketika memiliki masalah pribadi selalu sensitif dan membakar emosi. Lalu, ada pembagian tipe budaya politik menurut Gertz. Yang pertama, politik abagan. Budaya politik masyarakat yang menekankan aspek-aspek animisme atau kepercayaan terhadap adanya roh halus yang mempengaruhi hidup manusia. Ciri khasnya adalah diadakannya upacara selamatan untuk mengusir roh halus. Yang kedua, budaya politik santri. Budaya politik masyarakat yang menekankan pada aspek-aspek keagamaan khususnya Islam. Yang ketiga, budaya politik priai. Budaya politik masyarakat yang menekankan keluhuran tradisi. Priai adalah masyarakat kelas atas atau kelompok masyarakat aristokrat dan bekerja sebagai birokrat atau pegawai pemerintah yang dulunya berafiliasi, berhubungan atau berpautan dengan Partai PNI atau Partai Nasionalis Indonesia.
kini berinfiliasi pada Partai Golkar atau golongan karya. Yang kedua, budaya politik Indonesia. Menurut Rusadi, budaya politik Indonesia hingga saat ini belum banyak mengalami perubahan, pergeseran, dan perpindahan yang berarti. Sekalipun sistem politiknya sudah beberapa kali mengalami perubahan, ditinjau dari perlembagaan formal. Misalnya, sejak sistem politik demokrasi liberal ke sistem politik demokrasi terpimpin dan sistem politik demokrasi Pancasila, budaya politik yang berlaku dalam sistem perpolitikan Indonesia relatif konstan. Adapun pada era reformasi, sistem politik Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan, yaitu lebih demokratis dalam melibatkan partisipan dalam berbagai macam kegiatan politik, seperti pemilu langsung untuk memilih wakil rakyat. Budaya politik di Indonesia dapat dikatakan bersifat parokial kaula. Pada satu pihak dan budaya politik partisipan pada pihak lain, hal ini terjadi karena masyarakat belum dapat mempergunakan hak dan memikul tanggung jawab politiknya yang mungkin disebabkan oleh isolasi dari kebudayaan luar, pengaruh penjajahan, feodalisme, bapakisme, dan ikatan primordial. Sikap ikatan primordial yang masih kuat berakar yang dikenal melalui indikatornya berupa sentimen kedaerahan, kesukuan, keagamaan, dan perbedaan pendekatan terhadap keagamaan tertentu. Kecenderungan budaya politik Indonesia yang masih memegang teguh sikap paternalisme atau kekeluargaan dan sifat patrimonial adat istiadat dapat dilihat dari menjamurnya bapakisme, sikap ABS atau asal bapak senang, dilema interaksi tentang introduksi modernisasi dengan segala konsekuensinya, dengan pola-pola lama telah berakar sebagai tradisi dalam masyarakat. Yang pertama, kecenderungan patronage. Pola hubungan patronage merupakan salah satu budaya politik yang menonjol di Indonesia. Pola hubungan ini bersifat individual. Dalam kehidupan politik, tumbuhnya budaya politik semacam ini terdapat di kalangan pelaku politik. Mereka lebih memilih mencari dukungan dari pemimpin yang berkuasa daripada menggali dukungan dari basisnya sendiri. Yang kedua, kecenderungan neopatrimonis. Faktor yang mempengaruhi berkembangnya budaya politik di Indonesia. Yang pertama, tingkat pendidikan masyarakat sebagai kunci utama perkembangan budaya politik masyarakat. Yang kedua, tingkat ekonomi masyarakat, yaitu semakin tinggi tingkat ekonomi atau kesejahteraan masyarakat, partisipasi makin besar. Reformasi politik atau political will sangat merevisi dan mengadopsi sistem politik yang lebih baik. Yang keempat, supremasi hukum. Penegakan hukum yang adil, independen, dan bebas. Lalu yang terakhir, yang kelima, media komunikasi yang independen berfungsi sebagai kontrol sosial, bebas, dan mandiri. Ciri-ciri umum budaya menurut Rusadi Kantraparawira, konfigurasi subkultur di Indonesia masih beragam. Keanekaragaman subkultur ini akan ditanggulangi berkat usaha pembangunan bangsa atau national building maupun pembangunan karakter building. Budaya politik Indonesia juga bersifat parokial kaula. Di satu pihak ada budaya politik partisipan di lain pihak. Masyarakat bawah masih banyak ketinggalan dalam menggunakan hak atau dalam memikul tanggung jawab politiknya. Hal ini akan disebabkan oleh adanya isolasi dari kebudayaan luar, pengaruh penjajahan, feodalisme, serta ikatan primordial. Lalu, sedangkan kaum elit politik yang sungguh-sungguh merupakan partisipan yang aktif, hal tersebut dapat dipengaruhi oleh pendidikan yang modern. Sikap ikatan primordial, yaitu masih berurat atau berakar, juga dikenal melalui indikator yang berupa sentimen, kedaerahan, kesukuan, keagamaan, perbedaan pendekatan terhadap keagamaan tertentu, puritanisme maupun neopuritanisme atau yang lain-lain.
Di samping itu, salah satu petunjuk yang masih berdirinya ikatan tersebut dapat dilihat dari pola budaya yang tercermin dalam struktur vertikal masyarakat di mana usaha gerakan kaum elit yang langsung mengeksploitasi. Ada juga tipe-tipe budaya politik yang berkembang di Indonesia. Yang pertama, budaya politik tradisional. Budaya politik tradisional merupakan budaya politik yang memprioritaskan satu budaya dari etnis tertentu. Sebagai contoh, ketika Soeharto memimpin negeri kita selama lebih dari 3 dekade, masyarakat etnis Jawa cukup mendominasi pusat-pusat kekuasaan penting, seperti kekuasaan yang ada di dalam tubuh ABRI atau TNI. Yang kedua, budaya politik Islam. Budaya politik Islam adalah budaya politik yang lebih mendasarkan ide pada keyakinan dan nilai agama Islam. Biasanya, kelompok santri mempelopori budaya politik ini. Yang ketiga, budaya politik modern. Budaya politik modern adalah budaya politik yang lebih bersifat netral tanpa mendasarkan pada budaya atau agama tertentu. Budaya politik ini dikembangkan oleh masa Orde Baru yang bertujuan untuk stabilitas, keamanan, dan kemajuan. Ada fungsi budaya politik. Budaya politik sangat dalam peranannya, terutama dalam bidang pembangunan suatu negara. Yang kedua, budaya politik dari masyarakat non-partisipan merupakan salah satu hal yang penting. Yang ketiga, dengan budaya politik, maka akan bisa mengetahui sikap-sikap dari warga negara terhadap sistem politik. Yang keempat, pemahaman budaya politik atau hubungan dengan sistem politik, adanya maksud individu dalam adanya melakukan kegiatan di dalam sistem politik, maupun faktor-faktor apa saja dan hal tersebut dapat menyebabkan adanya pergeseran politik yang dimana hal tersebut dapat lebih mudah dipahami maupun dimengerti. Kesimpulannya, dari pembahasan tentang budaya politik ialah bahwasannya budaya politik adalah sebuah kebiasaan dan sebuah ciri atau identitas suatu sistem politikan di dunia, terutama Indonesia, yang dimana kebiasaan-kebiasaan tersebut tercermin dari kebiasaan dan pandangan kultural sebuah bangsa yang bermanifestasi dari sebuah identitas bangsa menjadi pandangan politik yang praktis dan bersahabat dengan iklim masyarakat. Budaya politik telah menjadi salah satu tolak ukur kemajuan suatu bangsa, yang dimana dalam praktiknya banyak sekali kebaikan dan tidak sedikit juga kekurangan yang ditimbulkannya. Namun dengan praktik demikian, diharapkan munculnya suatu perspektif kemajuan bangsa secara politik melalui penyesuaian kebudayaan yang diharapkan menemukan suatu titik yang dimana terbentuknya iklim politik yang stabil dan cenderung linear. Pada akhir kata, kita memberikan suatu pandangan bahwasannya kita harus membudayakan politik, di mana hal tersebut ditujukan agar terbentuknya benih-benih pemikiran pluralis yang lebih bebas, aktif, independen, dan memajukan atau mengembangkan sudut pandang politik yang diformulasikan untuk menyamaratakan kedudukan hak politik dalam berbudaya. Maka dari pandangan bahwasannya budaya politik adalah pandangan masa depan, bukan hanya sebuah rencana, tapi politik adalah sebuah jalan dan daya upaya untuk menemukan keadilan dan kemajuan untuk bangsa dan untuk dunia. Demikian beberapa hal penting yang dapat kami sampaikan pada materi budaya politik, tipe budaya politik, dan budaya politik di Indonesia. Semoga tayangan ini dapat membantu meningkatkan pemahaman teman-teman dalam melaksanakan sebagian tugas dan amanah yang diembankan kepada kita. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam merdeka Indonesia.